Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang apologet Kristen yang sangat hebat, cerdas, dan cukup paham Al-Quran menjawab pertanyaan seorang penanya dengan jawaban-jawaban yang sangat-sangat luar biasa dan pastinya banyak hal yang memberkati kita. Mari kita simak sebelum kita berkomentar di kolom komentar, dan mari kita mendukung apologet Kristen dengan like dan juga share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Malah kayak teman-teman Kristen, Bu, nggak semuanya bisa Ibrani Yunani, biasa aja lah. Loh, kami memang tidak diharuskan mengerti Ibrani Yunani, tapi kami harus mengerti untuk apa Allah itu menjadi manusia. Kami harus mengerti konsep keselamatan itu, kami harus mengerti Mesias itu. Terus, emangnya di Islam wajib tahu sampai mana-mananya? Nggak, sekarang saya tanya, bagaimana kamu bisa mengimani sesuatu kalau kamu nggak ngerti? Bagaimana iman itu bisa muncul? Jadi begini, Bu, kewajiban di Islam itu belajar. Jadi kodrat manusia itu males belajar. Tidak hanya di Islam, Bu, semua agama pasti banyak yang lebih males daripada yang mau belajar. Itu sudah biasa. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan ya, Bu, gitu loh. Nah, oke, sekarang saya tanya, berarti kan kalau kamu kan jauh toh, bukumu aja banyak tuh kan, di belakang kan buku semua. Sekarang pertanyaannya tadi dia tidak bisa jawab. Ketika kalian sholat, kenapa kalian harus menunjuk begini? Itu nunjuk ke siapa coba? Begini, telunjuk ini menunjukkan bahwa Allah itu Ahad, Esa. Mana dasarnya? Aturannya ada. Mana? Aturannya ada. Ya mana? Nah, kita kan mau diskusi ketuhanan sekarang, Bu. Aku tanya dulu. Sekarang kamu tunjukkan sama saya di mana ketika Muhammad sholat jarimu wajib begini. Itu menunjuk ke siapa? Ayatnya di mana itu dalam Quran? Sholat lalu begini nih. Apakah semuanya harus tertulis di Quran? Berarti kamu melakukan sesuatu yang bisa tidak tertulis di Quran. Gini, Bu. Jadi ketika berbicara lompat pagar ya, berbicara agama lain, maka Ibu itu harus menghormati kapasitas apa saja ilmu yang harus dikuasai gitu loh. Jadi contoh nih, masadiru tasyri', sumber pengambilan hukum di dalam agama Islam kan ada 4 tuh. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nah, mau tidak mau, Ibu suka nggak suka, maka sumber pengambilan hukum di dalam Islam ya 4 itu yang disepakati, Bu. Jadi kalau sampean contohnya menuntut satu, semua harus tertulis di dalam Quran, saya bisa mengembalikan seperti itu. Nanti semua harus tertulis dalam Bible, kan nggak bisa kayak gitu kan. Enggak, kita melakukan semua yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, semuanya harus tertulis dalam Alkitab. Ya. Wajib ya, wajib tertulis ya. Ya. Nah, sekarang saya tanya, Bu, misalnya, ya, ajaran di dalam Bible langsung dari Yesus mengenai dosa waris misalnya. Ada nggak Yesus pernah ngomong tentang dosa waris? Ada. Di mana ayatnya? Nih, saya tunjukkan. Buka Alkitabnya. Ya, Yesus sendiri ya yang ngomong dosa waris ya. Coba ketika Yesus pada malam perjamuan terakhir, ya. Ya. Oke. Bukakan contohnya misalnya di Matius 26 ayat tepatnya ayat 28 ya, tapi kita lihat dari ayat perjamuan 26 ayat. Matius 26 ayat berapa, Bu? 26 ayat 26, mulai ayat 26 sampai dengan 29. Kemudian ada juga ini. Ada juga di sini. Satu aja dulu, jangan banyak-banyak, Bu. Saya bukanya nggak bisa cepet ini. Yang mana ini? Yesus sendiri mengabarkan tentang adanya ajaran dosa waris. Bukan dosa waris, dosa asal. Ya, gimana? Tadi Matius 26, mulai ayat 26 sampai dengan 28. Coba baca. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah ini, inilah tubuhku. Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Mana, Bu?
Nah, terus baca dulu sampai ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dosa asalnya warisnya mana? Loh, sekarang saya tanya, yang bisa menebus dosa banyak orang itu harus orang yang tidak berdosa, betul? Di dalam perjanjian lama. Betul nggak? Ya. Yesus itu menggenapi nubuatan di Yesaya 53. Seorang hambaku, Mesias, di Yesaya 53 itu nubuatan tentang kedatangan Mesias, akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus di dalam Matius 20 ayat 2, aduh, Matius 20 ayat 28, Yesus berkata apa? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Bang? Gini Bu, ayat di sini Yesus menjelaskan tentang dosa asalnya mana gitu loh. Nah ini menjadi tebusan bagi banyak orang, salah satu contohnya. Mana titik poinnya di ayat ke-28 itu tah? Iya, sekarang saya tanya, di dalam perjanjian lama minum darah itu boleh nggak? Kamu baca kamu baca di dalam Imamat 17 ayat 11. Jangan minum darah apapun, sebab aku telah memberikan darah itu sebagai pendamaian bagi nyawamu. Sebab darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Betul? Imamat 17 ayat 11. Berarti larinya tafsir ini berarti. Kok tafsir? Berarti kan enggak sola skriptura, enggak tertulis berarti. Belum tertulis, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Kamu baca gini Pak, gini Wafi konsepnya. Kamu baca dulu di dalam Mazmur 51 dikatakan semua manusia telah jatuh dalam dosa, dilahirkan dan diperanakan dalam dosa dan kesalahan. Itu satu dulu. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kamu jangan dosa waris. Loh, dosa waris pun di Quranmu ada. Dosa waris pun ada. Sekarang, iya, sekarang di hadismu. Sekarang saya tanya, kenapa kamu harus membunuh cicak? Sunnah. Hah? Sunnah. Lah kenapa cicak dibunuh? Lah kan sunnahnya seperti itu dari Rasulullah. Enggak. Cicakmu dibunuh karena menurut nabimu pada zaman Abraham dulu dibakar dari dalam api. Cicak itu ikut meniup api, ikut bakar Abraham, betul? Leluhur cicakmu itu loh. Itu riwayat Israiliyat, Bu. Kalau riwayat Israiliyat sekarang saya tanya. Loh iya, sekarang apa salahnya cicak-cicak sekarang? Halo. Riwayat Israiliyat itu bisa dijadiin hujah, Bu. Yang melakukan tiup-tiup api menurut kamu dia hayalanmu pada zaman Abraham itu cicak, mbahnya cicakmu, betul? Lah, kenapa sekarang kamu tetap harus membunuhi cicak tiap Jumat? Lalu cicak-cicak itu berkata, nih. Ibu paham nggak maksud saya konteks tentang kisah Israiliyat? Nah, saya tanya, kalau memang itu salah cicak yang dulu, kenapa bukan cicaknya zaman Abraham yang dibunuh? Kenapa nabimu menyuruh sampai sekarang anak-anaknya cicakmu harus tetap dibunuh? Ini kenapa dosa banyak cicak gitu loh? Saya kira ibu ini diskusinya bisa maju loh, gitu loh. Jadi gini maju. Kenapa dosa cicak mbahnya cicak dulu yang zaman Abraham itu diturunkan ke anak-anak cicak sekarang sehingga cicaknya terus kamu? Ibu paham nggak konteks Israiliyat itu apa? Ibu itu kisah-kisah dari Israel, dari orang-orang Israel. Bukan gini, konteks Israiliyat itu adalah riwayat yang datang dari kaum-kaum sebelum Islam umum, Bu ya. Nah, ketika riwayat itu datang, maka apa kata Nabi Muhammad? La nusaddiq wa la nukadzib. Nggak bisa dijadikan hujah, Bu. Kalau ibu tanya seperti itu, mana dalilnya bahwa hadis yang ibu bawa itu bisa dijadikan hujah? Dalilnya mana? Oke, sekarang saya tanya. Di mana dikatakan orang Israel sampai sekarang harus bunuh cicak? Kalau kamu mengatakan itu bagi orang Israel. Tadi ibu sendiri mengatakan di dalam hadis itu bahwa dulu Abraham itu kata nabimu, Wafi. Gini loh, ada kisah gini. Ada kisah orang Israel. Ini karena salah tafsir kata Ur Kasdim, kota Ur yang ada di Kaldea sana di Irak.
itu diterjemahkan salah oleh seorang rabi. Dia pikir ur ini artinya api. Lalu dia bikin cerita Abraham itu diselamatkan dari api, padahal nggak pernah Abraham itu dibakar dari dalam api. Lalu Ini kisah pertanyaan baru. sebentar. Satu-satu lah Bu. Kita fokus. Makanya Saya saya bilang hadir di sini. Saya hadir di sini itu Makanya karena saya tadi tanya. malam sudah ada janji. Ini malah tambah kemana-mana Ibu ini. ya udah sekarang saya tanya, ini di mana nih jarimu begini nih? Jawab dulu sama saya. Kalau sholat kok jarinya harus begini tuh di mana dasarnya tuh? Ya Allah. Ini. Iya iyalah. Dalil ya. Lu gimana? Ini dalil. Nah, Gimana aku ikut buka? Di mana itu? Dalil jarimu nunjuk itu loh. Di ayat berapa? Bentar. Soalnya saya persiapannya itu tema ketuhanan. Jadi, aduh. Jadi kemana-mana ini ceritanya. Loh kamu kan sholat tiap hari loh. Jarimu kan begini terus tiap hari. Kamu nggak tahu artinya itu? Jarimu nunjuk begini. Nunjuk ke siapa? Ada. Ih, Di mana itu? Aku mesti cek dulu soalnya datamu tuh kadang-kadang nggak benar data-data yang masuk. Terus nih hadis yang aku bacakan tadi nih. Coba nih dengerin dulu nih Gus Wafi. Ini tadi aku bacakan nih. Sunan Abu Daud 2357, Sahih Bukhari 1632, Fathul Bari volume 3 halaman 472 476. Nabi Munia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan menunggangi unta. Setiap kali dia melewati sudut yang berisi batu hitam Hajar Aswadmu, dia akan menunjuk ke sana dengan sesuatu yang dia pegang sambil mengucapkan Allahu Akbar. Menurut kamu ini ada hubungannya nggak dengan kamu sholat nunjuk begini nih, coba? tunggu dulu. Pertanyaannya jangan banyak-banyak dulu. Ini belum satu selesai, nanya yang lain. Satu belum selesai, nanya yang lain. Jadi biar fokus gitu loh. Tadi sampean kan nanya nih. Saya fokus satu pertanyaannya dulu ya. Mana dalil ketika sholat menggunakan telunjuknya ini begini? Artinya Itu apa? saya jawab dulu, biar gak kemana-mana dulu Bu. Ini ya hadis riwayat Imam Muslim. Sampean minta Arabnya apa sama terjemahannya? Loh mana saya cek dulu. Lah, aku juga punya hadis. Oke, nih. Sampean kalau minta Arabnya, nih. Nomor berapa hadisnya? Nggak usah Arabnya. Langsung aja bahasa Indonesianya. Apa hadisnya? Nih Bu ya. Coba lihatin datanya. Semua pertanyaan Bu Sofi itu bisa saya jawab, tapi santai gitu loh, satu-satu. Nih. Ini ya, rawinya siapa? Abdullah bin Umar. Rujukannya dari mana? Sahih Tirmidzi, As-Sahhah Awir Raqam, halaman 249. Khulasatu hukmil muhaddits. Kesimpulan hukum hadis ini menurut para ulama hadis sahih. At-takhrij yang mentakhrij atau mengeluarkan hadis ini satu, Imam Tirmidzi. Wal lafdzu lahu, lafadznya juga dikeluarkan oleh Imam Muslim nih. Akhrajahu Muslim. Jadi sahih ya. Nah, ini lafadznya nih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah kana idza jalasa, ketika beliau itu duduk. Fi sholati, di saat sholat. Wadu'a yadahul yumna ala rukbataihi, meletakkan tangannya yang kanan di atas lututnya. Wa rafa'a asbu'ahu, dan dia mengangkat jari-jarinya. Allati tali al-ibham yad'u biha. Nah, nih ibham ini Bu. Ini bahasa Arabnya ibham. Ini sabbahah ya. Ini ibham, ini wusta. Antara dua ini sabbahah ya. Ditelunjukkan begini. Wayaduhu al-yusra, dan tangannya yang kiri ala rukbatihi, diletakkan juga di atas lututnya. Begitu. Sahih Muslim berapa? Mana Sahih Muslim berapa? Kalau di sini tertulis Muslim 580 Bu. Kalau saya lihat di terjemahan, kalau Ibu minta yang terjemahan ada, tapi di sini tidak disebutkan nomor hadisnya. Ini 580. Ini di NU online ada, Ibu buka misalnya ya, ini sudah diterjemah, di sini ada nih, HR Muslim juga. Loh kok dari website? Enggak, dari ensiklopedia hadis yang resmi dong. Itu ada 580 nomornya di sini. Suaramu nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Ini 580 Bu di sini. Kalau Tirmidzi 294. Ini nggak ada tuh 580 Sahih Muslim, aku cek.
Yang kau bilang ada jari-jari Enggak itu. sama berarti Bu. Enggak, ensiklopedia hadis saja. Ensiklopedia hadis. Ensiklopedia hadis Itu coba kan ya. resmi, masa pakai yang lain? Itu udah lengkap itu. Ntar. Ada Bu, santai. Insya Allah pertanyaan Ibu semuanya ada dalilnya kalau saya yang jawab. Aman. Cuma santai, maksudnya itu satu-satu biar masuk gitu loh. Setar. Ensiklopedia hadis ya. Di sini di hadis tazkiyah ada ini, tapi hadis tazkiyah ini ya. Di sini Sunan Abi Dawud 837. Ensiklopedia hadisnya berapa? Itu website apa namanya itu? Itu website resmi tuh ya, 9 hadis. Hadis namanya ensiklopedia hadis 9 hadis. Imam-imammu ada di situ semua. Hadis. Coba aku tanya saya muslim, enggak ada saya muslim 58 itu bukan seperti yang kamu bilang ya. Nih 58. Coba Ibu ketik Arabnya saja biar ketemu ini. Ketik Arabnya biar Ibu ketemu sama dalil yang saya bawa. Enggak, ensiklopedia hadis nomor berapa coba? Saya website itu nggak punya Bu. Website apa itu? Aplikasinya dong, aplikasi ensiklopedia hadis. Kalau di hadis tazkiyah di sini al-isyarah fit tasyahud ini ya. Isyarat tangan ketika tahiyat akhir. Ini di sini coba Ibu buka ini. Sunan Abu Dawud 837. Ya, coba. Sama nggak kira-kira itu? Karena di sini tertulis 837 ini. Hadis Dan ini- tazkiyah kan? Hadis tazkiyah bukan? Ya, betul. Nih, Sunan Abu Daud 837 hadis tazkiyah telah menerangkan Ya. kepada kami Al-Kanabi dari Malik dari Muslim bin Abu Maryam dari Ali bin Abdurrahman Al-Muwalid, dia berkata, Abdullah bin Umar melihatku ketika aku sedang mempermainkan kerikil dalam sholat. Seusai sholat, dia melarangku sambil berkata, perbuatlah seperti yang diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, bagaimana yang biasa diperbuat Rasulullah SAW? Dia menjawab, apabila beliau duduk dalam sholat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam semua jemarinya, seraya menunjuk dengan jari yang dekat ibu jari dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Nah itu kenapa tuh nabimu menunjuk dengan telunjuknya itu? Coba sekarang. Nah, pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Apakah ada dalilnya? Ada. Berarti kamu Nah, yang mengikuti kedua- gerakan sholat nabimu, tapi kamu nggak tahu artinya, betul? Nah, tunggu dulu, santai dulu. Jangan menyimpulkan sendiri dulu. Ini sebenarnya tidak kesepakatan tadi malam ya. Oke lah, tidak apa-apa lah, saya jawab aja dulu. Gini, tadi pertanyaan pertama adalah ada nggak dalil ya telunjuk seperti ini ketika tahiyat akhir? Saya sudah jawab, ada dalilnya. Nah, sekarang sampai nanya maknanya. Maknanya, Bu, kalau gini Tritunggal nanti, Bu. Oh enggak, di mana? Nah, saya tanya, Kalau sholat begini ini Tritunggal Oke. nanti. di mana alasannya nabimu nunjuk begini? Kenapa? Nunjuk ke siapa itu jarinya nabimu itu? Saya ada jawabannya, tapi ini ya, tapi kitabnya pakai bahasa Arab soalnya. Soalnya nggak pakai bahasa Indonesia, jadi saya terjemah. Boleh pakai bahasa Arab. Harus pakai bahasa Indonesia yang terjemahkan. Waduh, susah ini. Nih, ini kitabnya ya, Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Hikmah di dalam setiap syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan secara filsafatnya. Ini. Berarti kamu itu semua yang kamu lakukan tuh nggak ada di sini ya? Kamu mengikuti hadis-hadis nabimu itu kan, betul? Nah, saya kan sudah bilang dari awal, kalau ibu mau bertanya Islam, ibu harus menghormati apapun yang terkait keilmuan dalam Islam. Sama seperti saya tadi, saya ketika nanya dosa waris nggak tertulis kan? Ibu Tertulis. larinya ke mana? Bukan dosa waris, dosa asal. Kok dosa waris terus? Di Matius 26 yang ibu ajukan barusan, nggak ada tulisan dosa asal. Wifi, Dosa kamu waris baca nggak ada. dong. Akhirnya Sekarang saya, tafsiran, kan? oke, Tafsiran sekarang pribadi kan? enggak. Dosa saya ditebus oleh darah Yesus. Yesus berkata, darahku dicurahkan untuk menebus nyawa banyak orang.
Sekarang saya tanya, kalau di dalam iman Islammu bisa nggak seseorang itu menembus nyawa orang lain? Bisa nggak? Enggak, saya tidak sedang bertanya pemahaman, Bu. Saya nanya tertulisnya di mana? Matius 26-nya. Loh, tertulis Kan dong. enggak tertulis. Tertulis, Wafi. Makanya kamu baca. Tadi saya kasih kamu. Ini, Bu. Mazmur 51. Ini saya bacakan kamu dulu nih, Mazmur Mau lari ke 51. Mazmur sih. Ini. Tadi Kamu Ibu kan kan- menyodorkan ini nih ke saya. Ini. Ibu tadi menyodorkan Matius 26. Dan titik poinnya ini kan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, mana ada istilah dosa asal, dosa warisnya di sini? Terus sekarang saya tanya, itu bisa nggak manusia mencurahkan darahnya untuk ngampuni dosa orang lain? Bisa nggak? Nah, tafsir kan larinya kan? Kok Nggak tertulis, tafsir? kan? Tertulis, Wifi. Ini saya kasih tahu kamu dulu nih. Sebentar, Gini loh. sebentar. Kamu harus pahami dulu untuk apa Mesias itu datang. Di dalam Mazmur 51 dikatakan begini. Ya, aku bacakan kamu. Sesungguhnya, Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kita itu dilahirkan bukan seperti pemahaman Islam. Kita itu dilahirkan, status kita itu sudah anaknya Adam. Adam yang pertama itu sudah berdosa. Anaknya manusia berdosa. Makanya kamu dan saya itu tinggal di bumi yang sudah dikena kutuk dosa dan maut, ada kematian. Sekarang saya Iya, tanya, Miki. oke sekarang saya tanya, kalau kamu mengatakan tidak ada dosa asal, kenapa kamu dan saya itu harus mati? Sela, Ibu kok nanya terus sih? Jawaban saya belum ada loh. Di Dan saya kasih Matius tahu kamu 2, dosa asal. ya, di Matius 26. Ibu mending jujur aja, Bu. Maksudnya saya tidak akan gimana-gimana Saya karena selalu memang jujur. gini loh. Semua kitab suci, ya. Saya tekankan, semua kitab suci tidak akan menulis semua ajarannya. Itu yang harus digarisbawahi. Ketika Ibu menyodorkan kepada saya Matius 26 mengenai tentang dosa asal atau dosa waris, di sana nggak tertulis. Di sana Tertulis, tertulis bahwa Wifi. Gini loh, Yesus itu bukan. mengampuni dosa. No, kamu salah. Bukan mengampuni dosa. Dia menebus dengan darahnya. Iya. Sebentar. menebus dengan darahnya. Bukan, Terus, kalau mengampuni dosa gini. Ini kayak kemarin nih, si Endang Sunandar datang sama aku, Bu. Aku minta maaf. Aku ampuni dosanya. Itu mengampuni dosa. Tapi darah saya tidak bisa menebus si Endang Sunandar. Nggak bisa. Makanya dikatakan Yesus, aku menyerahkan nyawaku menjadi tebusan. Artinya apa? Nyawa dibayar nyawa. Ngerti nggak? Itu konsep pertama. Bukan hanya di konsep itu saja dosa asal. Sekarang saya tanya sama kamu. Tadi saya bacakan. Di dalam konsep hukum Taurat Musa, semua anak-anak Adam itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya saya tanya sama kamu, kenapa manusia mati? Siapa yang membawa kematian itu masuk ke dalam dunia? Di dalam konsep iman Islammu, bahkan dikata, sekarang saya tanya, di dalam konsep iman Islammu, Adam aja yang pertama, manusia pertama diciptakan di surga. Pertanyaan saya, ketika Adam disuruh ditinggal di jannah itu, ada kematian nggak? Bisa Tidak mati ada. nggak Adam? Setelah dia dilemparkan ke bumi, maka dikatakan di bumi itu kamu hidup dan mati, betul? Mati setelah dilempar ke bumi, betul? tapi semua ciptaan memang pasti akan hancur mati, Bu. Nggak. Di Al-Quran kulluman 'alaiha fan. Setiap ciptaan pasti akan mati, pasti akan tewas. Hanya sang pencipta yang akan abadi. Cuma herannya begini, Bu. Ini saya ada data begini loh. Ada data Nggak, begini. sekarang, gak, kamu mengatakan tidak ada dosa asal. Sekarang saya tanya, kenapa kamu dan saya mewarisi kematian yang dibawa oleh Adam? Nih, Yudaisme saja mengatakan tidak Jangan bawa ada Yudaisme. dosa asal dalam Loh, dalam Wafi. Keyahudian ini ya. Ini menurut Rabbi Singer ya. Apakah agama Yahudi Tobias memiliki Singer ajaran yang itu- sebanding dengan ajaran tentang dosa asal? Nggak ada di dalam Yudaisme istilah dosa asal itu. Terus dari mana dapatnya istilah pengajaran dosa asal, Bu? Gitu loh. Sudah, aku jawab. Kan kita gantian nih. Ya. Tobias Singer itu anti Kristen. Yesaya 53 saja yang rabi-rabi mengatakan itu nubuatan Mesias, dibilang itu bangsa Israel. Oke, Ya, sekarang gitu. kita buka Yesaya 53. Kamu bilang tidak ada penebusan dosa. Ada, maka Yesus disebut anak domba Allah. Penebusan dosa itu harus pakai darah, Wafi. Harus wajib pakai darah. Ya. Tanpa Harus penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, betul nggak? Harus darahnya Tuhan.
Bukan, harus darah orang yang tidak punya dosa. Sedangkan semua manusia itu punya dosa. Makanya kelahiran Yesus sebagai manusia tidak boleh dari sperma Adam. Karena semua manusia yang dari spermanya Adam ini telah mengandung dosa asal, lahir statusnya manusia rusak. Tadi kamu baca nggak itu? Ini kamu nggak nyambung, kamu nggak nyambung. Satu ayat. Boleh nggak saya mengajukan satu ayat? Bentar. Begini Bu. Ulangan 24 nomor 16. Coba Ibu baca itu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Ini Ulangan, Yeskiel. Ulangan itu perbuatan dosa. Tuh. Kamu nih nggak mudeng-mudeng ya. Sudah. Ulangan Bu. Sudah. Yeskiel. Sudah. Nih. Ulangan 24. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Betul. Itu. Oke, sekarang udah aku jawab. Udah gantian? Oke, lanjut. Kamu tuh harus membedakan yang ditebus Yesus itu bukan perbuatan dosa. Bukan aku mencuri, aku berzina, terus Yesus nanggung dosanya. Lah kok enak? Itu kan yang kalian tanyakan. Bukan. Yesus itu menebus curse and nih loh, akar dosa. Yang ditebus itu dosa asal. Apa yang ditebus Yesus? Kutuk dan penghakiman Allah akan dunia ini. Roma 8 ayat 1 dan 2. The curse and condemnation. Kutuk dan penghakiman. Makanya Tuhan Yesus berkata ini, lalu karena cawan ini daripadaku, cawan murka Allah akan dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Itu yang ditebus Yesus. Bukan kamu mencuri, kamu korupsi, lalu udah dosaku ditebus Yesus. Bukan itu yang ditebus Yesus. Yang ditebus itu kutuk Allah ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Maka ada dosa masuk dalam dunia dan ada kematian menjalar kepada kita semua. Itu yang kau nggak paham. Kenapa kita harus mau mati? Sedangkan Adam pertama yang berbuat dosa. Kenapa kamu dan saya kok harus mati? Sudah? Karena berdosa. Oke. Itu dosa asal. Harus dengan darah ya. Apalagi yang kau tanyakan? Ini Yesaya 53 nih, aku itu loh, pertanyaan saya belum terjawab itu loh Bu. Mana Yesus sendiri menjelaskan tentang paham dosa asal itu kepada umatnya? Itu tadi sudah aku bacakan, Wifi. Dia datang sebagai anak domba. Ngerti nggak kamu? Makanya dia lahirnya tuh nggak boleh di bawah pohon kurma. Kamu tahu nggak? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Oke. Kenapa Mesias itu lahirnya di Migdal Eder, di menara kawanan domba? Kenapa? Kenapa ketika dia lahir dikatakan dia dibungkus dengan kain lampin, dimasukkan dalam palungan? Karena kamu harus ngerti, pada waktu zaman itu orang-orang Israel itu memelihara domba-domba itu sebagai korban penebus dosa di bait suci di Yerusalem, dari Migdal Eder itu, dari Bethlehem. Dan anak domba yang sulung itu harus yang sulung, yang pertama kali lahir. Itu dia dilihat dulu tuh lahirnya cacat apa enggak. Lalu mereka akan dipukul, karena biasanya domba lahir itu langsung pengen lari, pengen jalan. Mereka akan kebiasaan gembala nih. Dia dibungkus dengan kain lampin, lalu dia taruh di palungan itu supaya apa? Enggak lari-lari nih, karena nanti nih bakal setelah berumur 3 tahun dijadikan korban penebus salah. Jadi Yesus itu waktu lahir sudah dinubuatkan nih bakal mati jadi anak domba yang disembelih. Maka kamu baca dong, kamu kan ngerti Alkitab saya. Ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, apa kata Yohanes? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, betul? Oke. Enggak, kamu konfirmasi dulu. Yohanes berkata ketika Yesus datang. 29, hafal ya, itu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, betul? Oke, terus? Lah kamu bilang nggak ada dosa asal. Kalau nggak ada dosa, dari mana dosa itu ada di dalam dunia? Berarti tafsiran ya. Tafsiran ya, karena begini gini Bu. Selama ini saya membaca bolak-balik dari Yohanes ya, sampai surat-surat Paulus, semua istilah dosa itu kalimatnya umum. Ingat ya, istilah dosa kalimatnya umum. Contoh seperti Ulangan yang saya sampaikan barusan, itu umum. Ayah gak boleh menanggung dosa anaknya maupun sebaliknya. Semuanya ditanggung sendiri. Dan coba sampean lihat di Roma. Semua istilah dosa itu maknanya umum di dalam perjanjian baru. Di Roma 14 nomor 12
Di sana Paulus secara tegas mengatakan begini, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Semua istilah dosa di dalam perjanjian baru setelah saya pelajari, gak ada istilah keluar dari lisan beliau, lisan Yesus, dosa asal, gak ada. Dosa yang datang dari Adam, gak ada. Semuanya pertanggungjawaban atas dirinya sendiri. Sehingga ketika ibu memaknai giliran Yesus itu maksudnya dosa asal, giliran yang lain adalah dosa yang selain asal, itu larinya, ranahnya berarti tafsir, Bu. Tafsir berarti, enggak sola scriptura berarti, enggak tertulis cetak, enggak tertulis begitu. Sudah? Ya, lanjut. Nah, ini sekali lagi kamu tidak mudeng-mudeng ini. Semua orang memberi pertanggungjawaban sendiri-sendiri karena kita masing-masing. Kamu tuh gak mudeng-mudeng apa maksudnya dosa asal. Kamu pikir Adam itu berbuat dosa terus kita anak cucunya nanggung dosanya? Bukan. Adam sendiri, Nuh sendiri, Daud sendiri. Memang Daud berzina ya dengan Batseba, lalu saya yang dihukum? Kan enggak. Kamu gak mudeng-mudeng gitu loh. Yang gini, dosa asal itu maksudnya status keadaan, kondisi kita, bukan perbuatan. Saya kasih tahu kamu, dosa itu adalah dampak, efek, akibat apa yang dilakukan manusia pertama itu sampai kepada kita. Saya kasih tahu kamu, contoh kalau bapakmu tuh koruptor, kamu anaknya, yang di penjara kamu apa bapakmu? Ya bapak lah. Bapak, kamu kena dampaknya enggak? Ya enggak lah. Apa dampaknya ke saya? Kan di akhirat saya jelas dong. Kok di akhirat? Dampak sosial. Ya jelas dong. Kamu jadi dibully. Kamu dampak dimiskinkan. Sosial. Dampak sosial. Loh, sekarang saya tanya. Itu contoh. Nah, namanya kamu menerima akibat dari dosa Adam enggak? Akibat yang Adam yang pertama tuh loh, dilemparkan dari surga ke bumi itu loh. Mati enggak anak cucunya? Mati enggak kita? Kita kenapa berarti sekarang gini. Pemahamannya kan oke, lanjut dulu. Kalau kamu tidak percaya dosa asal, sekarang saya tanya, kenapa anak cucunya Adam harus lahir di bumi ini? Kenapa nggak langsung masuk surga waktu lahir? Ditaruh aja sama Tuhan di surga. Kamu nggak mudeng-mudeng. Dosa asal itu maksudnya status kamu. Bayi ketika lahir itu statusnya manusia berdosa, sama seperti misalnya status PKI. Di Indonesia kalau kamu anaknya PKI, ada nggak tuh tulisannya? Anak keturunannya PKI ada. Padahal perbuatan memberontak PKI-nya ini kan kamu tidak lakukan toh. Selama statusmu ini tidak diputihkan, maka kamu statusnya manusia berdosa. Itulah Yesus. Yesus berkata status kita ini hamba, budak dosa. Kamu baca. Ketika manusia pertama Adam ini jatuh ke dalam dosa, dia itu menjual kita kepada satu kerajaan lain, yaitu kerajaan kematian. Makanya Yesus berkata, kamu ini budak dosa. Budak, saya kasih tahu kamu, wifi, kalau dia mau merdeka, satu kata penebusan dalam Alkitab, itu hanya dipakai dalam istilah perbudakan. Makanya ada orang mesti tanya sama saya, Bu, Yesus menebus dosa tadi loh. Aku menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Memangnya menebus kepada siapa? Memangnya pegadaian, katanya gitu. Kata menebus di dalam Alkitab itu bukan istilah ekonomi, bukan istilah pegadaian. Itu kata penebusan. Ketika Tuhan berkata, akulah juru selamatmu, penebusmu, Allah Israel. Itu hanya dipakai di dalam Alkitab kita dalam istilah perbudakan. Lalu Yesus mengatakan, aku tebus kamu dari perbudakan apa? Yesus mengatakan dari perbudakan kerajaan kematian, dari perbudakan maut. Seorang budak, seharusnya ini budak nih, budak dosa. Bisa nggak saya merdeka keluar dengan cara berbuat baik? Saya tidak pernah nyolong uang tuan saya. Semua dia ngomong apa saya lakukan. Sok masak, sok viatul ngepel. Oh, saya budaknya. Ya kan, apapun yang tuanku lakukan, yes sir. Kenapa? Budak tidak punya hak. Arti kata budak itu hanya kamu tidak punya hak apapun. Maka penebusan itu diperlukan apa? Kalau mau nebus budak, caranya gimana? Bayar, betul enggak? Ya. Bayar baru budak itu kamu merdeka, sama seperti Bilal. Bilal bilang sama Umar, waktu zaman Nabimu masih hidup, Muhammad masih hidup, aku tetap budaknya. Dia berjanji aku bakal jadi orang merdeka, tolong dong tebus aku. Bayar, ditebus. Status itu tidak bisa diputihkan tanpa
Bos, sebaik-baiknya kamu tetap statusmu budak, statusmu tetap hamba. Maka itu berarti apa? Kamu jadi anak Allah. Statusmu bukan lagi budak dosa. Sekarang status menjadi anak. Ketika menjadi anak Allah, kamu tidak boleh berbuat dosa lagi. Karena sekarang statusmu diubah. Maka semua amal baik, perbuatanmu itu bukan lagi diperhitungkan tidak lagi menjadi perhitungan budak, tapi apa? Diperhitungkan sebagai upah pekerjaanmu. Jadi Begini, statusmu itu loh izin dosa ya. asal. Sebenarnya keterangan ibu itu sudah masuk, saya paham sebenarnya. Cuma akan berdampak dua efek, Bu. Pertama, kalau ibu mengatakan Adam yang diusir dari surga lalu turun ke dunia sehingga itu menyebabkan dia nanti mati dan keturunannya karena dosa asal itu. Nah, berarti andaikan Adam tidak melakukan dosa itu, menurut ibu, ya, andaikan Adam tidak melakukan kesalahan itu, berarti ada istilah makhluk yang abadi berarti. Jadi tidak ada istilah Adam akan mati dengan keturunannya andaikan tidak melakukan dosa itu. Ada istilah makhluk yang abadi. Ini yang nggak masuk akal. Yang kedua, karena pemahaman kita sebagai umat Islam dan bahkan teman-teman Kristen juga semuanya saya kira sepakat tidak ada makhluk yang abadi. Nggak ada. Semuanya pasti akan mati, semua pasti akan hancur. Dialah sang pencipta yang akan abadi. Semuanya tidak. Andaikan dosa Adam tidak dilakukan oleh Adam ketika itu, berarti seharusnya dia abadi dan keturunannya. Dan ini mustahil. Yang kedua Bu ya. Efeknya, kalau ibu menerangkan sesuai seperti pemahaman ibu barusan, bahwa Yesus datang itu bukan menebus dosa korupsinya, tapi bukan dosa pekerjaannya, tapi dosa asalnya. Bayangkan Bu, bayangkan. Dia yang menciptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki Bu. Hati dan pikiran kita yang menciptakan dia. Hanya gara-gara kesalahan seperti itu, kemudian menjadi alasan asbab dia harus turun ke dunia dengan berepisode yang sangat banyak. Kan nggak masuk akal Bu. Dulu di perjanjian baru setelah saya baca, dia mengampuni dosa dari surga bisa. Ketika ada orang berdoa nih atas kesalahannya, bisa dia. Di Imamat 4 itu kan ayatnya sampai 32. Imamat 4 itu khusus membahas tentang penebusan dosa dengan menggunakan domba. Imamat 4 itu. Dari ayat 1 sampai ayat 32, itu bab khusus tentang cara menebus dosa, baik diri sendiri, mau menebus dosanya raja ataupun orang lain, itu ada di Imamat 4. Dia hanya menyuruh seekor domba untuk menebus dosa orang. Dia bisa mendengarkan doa hamba ketika ada di surga dulu di perjanjian baru. Tapi kenapa di perjanjian lama ya? Tapi kenapa di perjanjian baru penuh dengan keterbatasan gitu loh? Penuh dengan keterbatasan dia itu. Ini justru kita seolah-olah agak melecehkan gitu Bu. Dulu dia mampu mengampuni dosa semua orang hanya dari surga. Orang itu hanya dengan berdoa dia mampu. Nah, tapi kenapa kemudian ada istilah yang tidak pernah saya temui, yang tidak sola scriptura, tercatat lisan Yesus mengatakan dosa asal gak ada, lisan Yesus mengatakan dosa dari Adam gak ada, karena efeknya nanti berarti andaikan Adam tidak melakukan dosa itu, dia abadi dengan keturunannya. Dan makhluk yang abadi itu mustahil Bu. Manusia itu gak pernah ada Lupa belum selesai nih, katanya gue gak banyak lah. Lanjut. Pertanyaan tuh satu-satu, jangan diborong. Wah, bukan. Saya menyimpulkan tentang ibu gitu loh. Ya udah gue jawab Jadi nih. ini terakhir saya kasih ayat dari ucapan saya tadi, saya kasih ayat ini ya. Di dalam 2 Tawarikh 7 nomor 14. Doa Salomo. 2 Tawarikh 7 nomor 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku. Terus lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Terus maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Berarti ya Tuhan itu sebenarnya mampu loh tanpa dia harus turun ke bumi. Mampu dia karena lafalnya umatku. Apakah Adam umatku? Termasuk. Apakah Adam bukan umatnya Tuhan? Ya termasuk, jelas lah, hambanya, ciptaannya.
Umatku seluruhnya kalau punya kesalahan, dia khusyuk, dia berdoa, dia istighfar, taubat, aku bisa mengampuni. Tapi kenapa di perjanjian baru langsung mulai banyak keterbatasan dan episode yang sangat banyak? Silakan dijawab, Bu. Dah, saya jawab yang pertama dulu. Ini kesalahan yang fatal, ya. Bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk abadi. Coba kita baca Kejadian pasal yang kedua. Manusia pasal yang Kejadian pasal 2 ayat ke-7. Dikatakan di situ Tuhan Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah, betul? Dan menghembuskan nesemah hayim, nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Lalu patung ini patung selem itu hanya patung manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Manusia diciptakan dari debu tanah, itu artinya manusia itu tidak abadi. Kamu baca di 1 Korintus 15. Adam yang pertama itu bersifat fana. Kamu baca di 1 Korintus 15. Ini saya buka dua Alkitab. 1 Korintus 15 ayat yang ke-44. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang mengenai kebangkitan tubuh, ayat yang ke-44 ya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ini seperti ada tertulis di ayat 45-nya nih. Manusia pertama, Adam, itu menjadi patung, makhluk yang hidup karena dihembusin nafas nih. Tetapi Adam yang akhir, maksudnya Yesus, manusia yang kedua, dia menjadi Adam yang terakhir, menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 46-nya, yang mula-mula datang, Adam yang pertama, itu berasal apa? Dari debu tanah dan bersifat fana, karnal. Karnal itu artinya bersifat jasmani, tidak abadi. Tetapi manusia kedua, Yesus, berasal dari surga. Nah, sekarang kita kembali ke Kejadian 2. Kenapa manusia itu tidak bisa mati walaupun dia bersifat fana? Kamu baca Kejadian 2 ayat 15 dan 16. Tuhan Allah mengambil manusia yang fana ini dari debu tanah, itu artinya fana. Kata debu itu artinya fana, karnal, tidak bersifat abadi. Mengambil Adam ini, menempatkannya di dalam taman di Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan kan ciptain 2 pohon. Satu pohon kehidupan, satu pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dikatakan begini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab, mana tadi? Kejadian 2 ayat 17. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kata motamot di situ. Jadi selama manusia punya akses makan dari buah pohon kehidupan, maka dia sakitnya sembuh, gak bisa mati. Itulah yang dikembalikan Yesus di Wahyu 22 ayat 14. Barang siapa menang, aku akan memberi kamu hak makan dari buah pohon kehidupan yang daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan banyak bangsa. Jadi kehidupan manusia yang fana ini, itu bukan kekal dengan abadi dengan karena gua makhluk abadi, bukan. Hidup saya bisa hidup terus, gak mati-mati. Tergantung makanan saya dari buah pohon kehidupan, lambang firman. Lechem yang dari surga itu lambang Yesus, firman yang turun dari surga. Roti hidup yang turun dari surga itu lambang firman Allah. Maka Yesus dan Musa berkata, Yesus mengutip Musa, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap lechem, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pohon kehidupan itu lambang firman Allah yang memberikan kita hidup. Nah ini kamu tidak paham, manusia itu bukan abadi. Manusia itu bersifat fana, karnal, tidak kekal. Bisa hidup karena hidupnya tergantung daripada buah pohon kehidupan. Itu satu. Yang kedua, kematian itu tidak bisa menyentuh Adam, menyentuh kamu dan saya selama Adam nggak berbuat dosa. Di Kejadian 2 ayat 17 ini, kematian itu diciptakan bukan oleh iblis. Kematian itu yang menciptakan Tuhan. Dan Tuhanlah yang pertama kali memperkenalkan kematian kepada Adam. Iblis gak berkuasa atas kematian. Jadi dalam pandangan itu tidak ada tuh pencabut nyawa, mungkar nakir itu gak ada di dalam pandangan Alkitab.
Kematian itu Tuhan. Tuhan berkata, akulah yang mematikan dan menghidupkan. Tidak ada mungkar nangkir di dalam pandangan Tuhan. Lalu begini nih, Gus Wafi, perhatikan ini. Kematian itu, Tuhan bilang, kalau kamu makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, I will make sure you die. Aku pastikan kamu mati, Adam. Kematian itu ada. Tetapi kematian itu belum dipasang sengatnya oleh Tuhan. Artinya kematian itu belum diberi kuasa untuk menyengat Adam dan keturunannya. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka kematian itu baru diberi sengat, dikasih kuasa sama Tuhan. Maka kamu baca tadi balik ke 1 Korintus 15, ayat bawahnya. Ayat 54 dulu deh. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, pengharapan kita nanti menjadi manusia baru, tubuh kita ini diciptakan ulang. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebagai manusia Adam yang kedua. Dia telah mematahkan sengat maut itu dengan cara bangkit dari kematian. Maka dikatakan musuh terakhir yang dia kalahkan adalah dosa dan maut. Karena itu kita di dalam persekutuan dengan Adam yang pertama, kita mau baca Roma 5 ayat 12 dan 14. Kita baca nih Roma 5. Ya. Di dalam persekutuan dengan Adam, maksudnya apa persekutuan dengan Adam? Kamu itu sama satu dilahirkan dari spermanya Adam. Maka Alkitab berkata kamu harus lahir dari sperma Allah, dari benihnya Allah. Gak bisa satu kali aja kamu lahir dari spermanya Adam. Kalau kamu cuma lahir dari mamamu, dari spermanya Adam, kamu akan mati 2 kali. Kalau kamu lahir kembali, kata Yesus dalam Yohanes 3, betul nggak? Kata Yesus kepada Nikodemus. Ya. Supaya bagaimana caranya aku masuk kerajaan Allah, ini bukan masuk surga. Maksudnya masuk kepada dunia yang lain, dunia yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Caranya bagaimana? Yesus kata apa? Kalau kamu tidak diciptakan ulang, tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dia nggak bicara Kristen, dia nggak bicara agama. Alkitab tidak pernah bicara agama. Dia bicara kerajaan. Kerajaan inilah yang dihilangkan Adam. Yesus berkata, kalau kamu tidak diciptakan ulang, dilahirkan kembali, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Harus menjadi ciptaan baru untuk masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Oh, wih. Hah? Petir, hujan di sini. Saya baru bicara udah kesambar petir. Itu satu ya, aku jawab. Nah, dosa itu setelah dia diberi sengat, diberi kuasa, Adam yang pertama, maka tadi aku ngomong, di dalam imanmu Islam, manusia itu kan diciptakan terus-menerus. Allahmu tuh terus-menerus tiap hari menciptakan bayi, betul? Ya. Nah, itu enggak ada dalam iman Kristen. Berarti bayi itu gimana? Kata iman Kristen. Kamu baca di Kejadian, penciptaan tuh Tuhan tuh nggak lagi menciptakan manusia. Penciptaan tuh tutup di hari ke-6. Hari ke-7 sudah dia nggak menciptakan apa-apa. Selesai. Dunia materi, fisik nih. Tuhan itu memberikan namanya zera, benih. Ya. Dia memberikan zera itu di dalam tubuh manusia, tubuhnya Adam yang pertama. Dia tadi loh sebelum misalnya nih iPhone, aku kan selalu ngomong iPhone, iPad, apa mobil, pesawat, sebelum dia diproduksi massal, dia kan bikin prototipenya dulu, betul? Ya. Begitu juga dengan Tuhan. Sebelum kita ini diproduksi massal melalui zera, benihnya Adam, spermanya, dia tuh bikin prototipenya dulu. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dia menciptakan manusia di dunia itu cuma dari satu orang. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu darah saja dia menciptakan semua manusia di muka bumi ini. Caranya gimana? Dia kasih benih di dalam dirinya Adam. Namanya zera. Di dalam perjanjian baru, zera di dalam manusia dan binatang namanya sperma. Zera di dalam tumbuhan namanya spora. Kau baca itu Alkitab perjanjian baru. Jadi nggak tiap hari Tuhan numbuhin tomat, ngurusin kambing beranak, nggak begitu. Ini otomatis udah nggak manual lagi, ini otomatis, otomatis di jalan.
Kenapa? Karena ada benih di dalam diri manusia itu. Jadi, Ya. apakah saya ciptaan Tuhan dalam tanda petik? Yes, saya ciptaan dong, karena saya bukan pencipta. Tapi bukan Tuhan tuh langsung gitu loh. Jadilah Sofiatul kun fayakun, Sofiatul jadi, enggak begitu. Saya ini lahir dari spermanya Adam. Maka sebenarnya kalau kamu cuma lahir sekali, Nikodemus, kamu cuma dari sperma Adam itu sudah rusak. Prototipe pertama yang rusak. Saya tadi kasih kamu contoh, misalnya Toyota One Agya Ayla. Semua produksi massal Toyota Agya Ayla ini kan ngikuti prototipenya toh. Kalau ini misalnya remnya tuh rusak, airbagnya ada yang error, semua produksi massalnya ikut error gitu loh. Ngikuti cetakan pertamanya ini, itu namanya dosa asal. Kamu baca Kejadian 5 ayat 1 dan 2. Pada waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi setelah Adam mempunyai anak namanya Set, Kain, Habel, Set, Kain, dan Habel itu tidak lagi dalam rupa Allah. Kita telah kehilangan gambar Allah. Tapi dalam rupanya Adam yang sudah rusak cetakan pertamanya ini. Mudah nggak ini maksudnya dosa asal? Paham. Kalau ini sudah rusak, Gantian, ya. sebentar. Caranya gimana? Kalau mobil ditarik balik, betul? Ya. Ditarik balik dong. Oh rusak nih, ditarik balik di produksinya. Dia produksi ulang. Begitu juga dengan manusia. Bagaimana caranya cetakan pertamanya rusak, tapi udah terlanjur beranak tuh sudah lalu diproduksi massal. Caranya gimana? Diciptakan ulang sama Tuhan. Makanya saya ngomong begini Gus Wafi. Di dalam Alkitab, saya dulu berpikir tujuan manusia itu ke surga. Barang siapa mau selamat ikut Yesus masuk surga. Tapi Alkitab nggak ngomong begitu. Alkitab tidak pernah mengatakan manusia diciptakan untuk ke surga. Baca Kejadian 1 ayat 26. Manusia tidak boleh ke surga. Manusia itu tujuan penciptaan Adam menghuni bumi. Berkuasa di bumi, bukan di surga. Surga kamu baca Mazmur 29 ayat 1. Mazmur 89 ayat 6. Surga itu diciptakan Tuhan, dimensi roh. Itu bukan untuk manusia. Tapi untuk para makhluk roh namanya Beneha Elohim, penghuni surga. Manusia tidak boleh ke sana. Tempat di mana Tuhan bertahta, ada makhluk serafim, malaikat, ofami, itu bukan tempat tinggalnya manusia. Sekali Tuhan, saya kasih tahu Anda, karena Tuhan itu creator, designer, dia itu pencipta. Ketika dia menetapkan tujuan penciptaan manusia itu di bumi, maka tujuan penciptaan ini tidak berubah. Sekarang permasalahannya, kenapa dia turun menjadi manusia? Kenapa kamu tadi mengatakan Tuhan kan bisa mengampuni dari surga? Betul? Bisa? Pertanyaan pertama sudah terjawab belum? Ya lanjut dulu, nanti saya tanggapi. Pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan, kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kan dia bisa dosamu sudah kuampuni. Oh, tidak semudah itu, Tidak seperti itu. Ya. Tuhan itu memang tidak terbatas. Ya. Dia bisa nggak mengampuni kita? Bisa. Tapi kenapa dia harus menjadi manusia? Itu harusnya pertanyaan mendasar dari diri kamu. Susah kamu kan kalian punya konsep itu. Bu Sofi, Tuhan jadi manusia itu kan hina. Manusia itu beol. Yesus beol nggak Bu Sofi? Nggak tertulis, aku bilang, anggaplah dia beol. Yesus kencing nggak Bu Sofi? Anggaplah dia kencing. Yesus kan keluar dari farjahannya Maria Bu Sofi. Hina. Itu benar nggak pikiran kalian? Allah menjadi manusia, firman Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Loh, tidak masuk di akal. Manusia hina, betul? Konsep Anda, betul? Padahal Alkitab itu terbalik dengan konsep Anda. Manusia itu diciptakan bukan hina. Manusia itu diciptakan mulia, bahkan diciptakan duduk di sebelah kanan Allah, memerintah bersama Allah. Makanya kalau kamu nggak dengar diskusi saya dengan siapa ya namanya Pak siapa ya? Siapa tadi yang pertama tadi? Siapa tadi loh yang nggak bisa baca Quran tadi, siapa namanya? Nggak tahu saya baru naik. Dengan yang pertama. Manusia itu diciptakan tujuannya apa coba? Kalau kamu kan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, betul? Ya, terus. Kita tidak begitu. Tujuan manusia diciptakan untuk memerintah bersama dengan Tuhan.
Di mana Tuhan itu disebut Raja Surga, Tuhan penguasa di langit, Tuhan penguasa di surga. Adam diciptakan, kamu baca di Kejadian 1:26, menjadi raja di bumi, diberikan dominion, daerah kekuasaan, menjadi Tuhan di bumi, memerintah di bumi. Dan itu kerjasama sama dimensi roh, sama kerajaan surga. Adam, kamu dan saya diciptakan itu untuk duduk di sebelah kanan Allah, memerintah alam semesta ini bersama-sama dengan Allah di surga. Karena Allah kita roh, dia itu tidak punya tubuh kayak kamu dan saya ini loh, Gus Bafi. Dia itu roh, dia ketika dia mau memerintah di bumi ini, dia harus pakai wadah, dia perlu tubuh. Karena dia tuh bukan makhluk jasmani seperti kamu dan saya, dia nggak punya tubuh ini loh. Nah, karena dimensi kita ini dimensi materi, dia perlu sesuatu yang bersifat materi, dia perlu manusia, dia pakai Anda dan saya. Tubuh Allah itu adalah kita semua. Maka disebutkan, akulah Yesus itu kepala, gereja itu tubuhnya. Saya ini tubuh bait kudus, tempat Allah berdiam, karena Allah itu roh, tidak kelihatan. Makanya kamu nggak bisa, mana Yesus, mana Allah Bapa, tunjukkanlah Bapa itu kepada, kayak di Yohanes 10, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu saya bilang, ya kamu gila, senteng. Wong Allah itu roh, artinya roh saja sudah artinya roh itu dia tidak kelihatan, tidak bisa kamu tangkap dengan panca indera. Bagaimana kamu berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Maka itu dikatakan di dalam diri Yesus, Kolose 3:9, di dalam tubuh jasmaniah Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Betul? Ya. Dia perlu tubuh. Dia perlu sesuatu yang gini loh. Allah ketika bekerja, kamu baca di dalam Perjanjian Lama, Roh Allah ketika bekerja, dia hinggap di para nabi, dia perlu manusia, betul? Terus Di dalam Perjanjian Baru polanya sama, karena Allah kita Roh Kudus itu turun. Kamu baca di Kisah Rasul 2, turun dalam bentuk lidah api kepada para rasul. Supaya apa? Supaya Roh Allah itu, Yesus sekarang itu bekerja tidak secara langsung. Bisa nggak? Bisa dia nemui kamu secara langsung, tapi bisa juga dia pakai saya. Untuk apa? Untuk Tuhan itu bekerja melalui saya, bekerja melalui tubuhnya itu. Saya ini baiknya Allah. Baik. Lah kamu tidak sadar-sadar nyembah Allah terus. Apologi Kristen bersama dengan seorang penanya atau lawan bicaranya atau lawan debatnya di video barusan. Ya, banyak hal atau banyak poin yang mereka bicarakan, banyak hal yang menjadi topik atau inti pembahasan mereka, dan tentu kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Dan banyak pertanyaan yang disampaikan oleh lawan debatnya, dan kita sudah dengarkan bagaimana seorang apologi Kristen di video tadi menjawab semua pertanyaan ini dengan cerdas dan juga menjawabnya dengan alkitabiah. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dari apa yang mereka bicarakan, ya, satu hal atau satu poin yang perlu kita perhatikan, bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Apapun kata orang di luar sana, ya, termasuk lawan debat daripada apologi Kristen di video tadi, ya, kalau kemudian mereka tidak percaya akan hal itu, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang telah turun ke dunia ini, yang telah berinkarnasi, ya, untuk menyelamatkan umat pilihannya dari belenggu dosa, ya, silahkan, itu tidak menjadi persoalan, ya. Kalau mereka tidak mengimani hal itu, ya sah-sah saja, karena mereka berbeda keyakinan dengan kita. Tetapi hal yang terpenting adalah kita sebagai orang Kristen wajib percaya bahwa Allah yang penuh kasih itu telah datang ke dunia ini. Untuk apa? Untuk memberikan kasihnya yang besar bagi umat pilihannya. Supaya apa? Supaya umat pilihannya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Itu hal yang terpenting, dan itu merupakan hal yang harus kita imani sebagai orang Kristen, ya. Memang banyak orang di luar sana yang berbeda agama dengan kita pastinya tidak percaya akan hal itu, ya. Bagi mereka, bagaimana
Tuhan bisa menjadi manusia. Mana mungkin. Tetapi ya, itu wajar karena mereka tidak paham tentang isi daripada Alkitab, tetapi kita sebagai orang Kristen tentu paham tentang apa yang dipesankan oleh Alkitab terhadap mereka, terhadap kita, dan kita percaya bahwa seluruh isi daripada Alkitab merupakan firman Tuhan bagi setiap kita, ya, termasuk tentang kisah Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, banyak hal memang ya disampaikan oleh orang-orang yang tidak percaya tentang Yesus, bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak layak jadi Tuhan, ya, Yesus itu hanya seorang nabi dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa ya, kita sebagai orang Kristen tidak terpengaruh dengan kalimat-kalimat semacam itu. Ya, saya percaya bahwa kita tetap berpegang pada iman kita kepada Yesus Kristus, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, berulang kali saya sampaikan bahwa beriman kepada Yesus, ya, iman kita tidak sia-sia, saudara dalam Tuhan, ya, karena Yesus Kristus sudah memberikan pengharapan kepada orang yang percaya kepadanya, bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal, ya. Yesus sudah memberikan kepastian tentang hal itu, ya. Sangat luar biasa, saudara dalam Tuhan. Kita punya Allah yang hidup, yang mengasihi saya dan saudara, yang rela datang ke dunia ini untuk membebaskan kita, memerdekakan kita, dan menjadikan kita ahli waris kerajaan sorga kelak, ya. Kita harus bangga tentang hal itu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Sebenarnya kita tidak layak untuk itu, tetapi Tuhan telah melayakkan kita untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak, ya. Sehingga saudara dalam Tuhan, iman kita tidak punya keraguan di dalam Yesus Kristus, tetapi iman kita punya kepastian di dalam Yesus Kristus, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, komentar yang memberkati kita, komentar yang memuliakan nama Tuhan, dan juga komentar-komentar yang membuka wawasan kita, memberikan kita pengertian-pengertian baru, ya, memberikan kita pemahaman baru, sehingga ilmu pengetahuan kita semakin bertambah dan kita semakin terberkati, dan banyak orang yang semakin terberkati dengan komentar kita yang baik di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang-orang yang melihat dan menonton video ini terberkati dan mereka memuji memuliakan nama Tuhan Yesus di atas kerajaan sorga. Dan saya tidak lupa ucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2026 bagi kita. Kiranya di tahun baru ini kita semakin semangat, kita semakin optimis bahwa yang terbaik dari Tuhan, ya, menjadi bagian kita. Dan hal yang terpenting, kita tetap memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.